Sobat Trans, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi pagi ini kita ketemu lagi dengan Bang Ripalasan Survivor. Kemarin tuh Bang, banyak teman-teman saya tuh nanya, yo subscriber lah kayaknya. Nanya Super Mbak Mariono, kok nggak pernah lagi ketemu atau main sama Bang Ripal? Sebenarnya di antara kita kan nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, cuma mungkin waktu aja. Cuma waktunya Bang ya. Waktu nggak ada. Jadi sebenarnya kadang-kadang waktu ini selalu ada waktu. Cuman bagaimana mengelola waktu ini yang kadang-kadang kita masih kita menyalahkan waktu yang indah ciptaan Tuhan malah. Padahal sebenarnya kita sendiri yang kurang bijak mengelola waktu. Asik. Ya, gimana kabarnya ini Mbah Mariono? Alhamdulillah Bang, seperti sampean lihat ini masih doyan ngopi ngeteh, berarti alhamdulillah sehat Bang. Seger. Ini rencana mau kemana Bang? Rencana ini ke SP6B. Jadi kita bersyukur project kita yang kita inisiasi disupport 100% oleh Pak Ase, penanggulan ini sudah mulai berjalan. Sudah ada beberapa rumah yang ditanggul. Dan hari ini kita juga perlu untuk memastikan berapa jumlah rumah yang akan ditanggul. Jadi kita mau masuk lagi. Kita masuk lagi untuk mencatat jumlah warga yang tergabung dalam penanggulan ya? Tergabung dalam penanggulan. Jadi nanti akan kita mintai tanda tangannya mereka untuk siap untuk ditanggul nantinya. Itu kan sempat Bang. Jadi di wilayah transmigrasi khususnya Tanjung Buka ini kan sempat viral. Jadi sempat SP lain ini pun sepertinya inginlah mendapat seperti itu. Ya, jadi sebenarnya potensinya sangat besar gitu ya. Tentu Pak Ase ini menginisiasi, tapi masih banyak orang-orang yang berduit di luar sana itu bisa membantu dunia pertanian gitu. Oh gitu ya. Nanti mungkin di bawah koordinirnya Mbah Mariono untuk wilayah SP6B. Ada juga di wilayah-wilayah lain seperti SP10, SP1 sampai SP1 sampai 10 itu perlu terus ada perawatan lahan gitu ya. Karena betul sekali. Kondisi karakteristik tanah yang ada di lahan Tanjung Buka ini adalah lahan yang labil dan bisa sewaktu-waktu mengalami degradasi, penurunan. Jadi perlu ada perawatan secara kontinu. Minimal itu kalau nggak salah 5 tahun sekali ya. Iya. Nah ini ada yang sudah cukup lama ini tidak dirawat gitu. Jadi memang kita tidak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah. Mungkin di bidang pemerintahan mungkin terkendala dana dan masalah yang lain. Tapi tentu ada pihak swasta yang bisa berkolaborasi dengan pihak pemerintah tentunya ya. Untuk bisa memberikan sumbangsi untuk ketahanan pangan Kalimantan Utara, khususnya untuk daerah-daerah yang seperti yang saya sebut tadi. Ada SP6B dan SP10 yang menjadi proyek strategi saat ini. Mungkin sampai tahun inilah. Nah, kalau misalnya ini sukses, tidak ada kendala dari pihak manapun. Nah, peluang-peluang untuk kita bisa pindah SP ya? Ke SP-SP lainnya. Oh, begitu ya. Itu. Sebenarnya gini loh, Mbak. Seperti kayak jenengan ini kan SP6 ini kan kabarnya itu sudah ditanggul, kan? Betul. Sudah dibuat cetak sawah. Betul. Terus kok masih ada yang ngeluh gitu loh, masih ada warga yang menghubungi saya, tolong dong diliput ini lahan saya banjir terus. Wah ini bahaya tai. Gimana? Iya, jadi kemungkinan kan orang di transmigrasi tingkat bersyukurnya mungkin kan beda-beda Bang. Tapi memang faktanya tetap ada yang kebanjiran. Ya tetap ada, karena kan bantaran sungai itu tidak terelakkan lagi Bang. Mungkin waktu itu kan sistem penanggulannya itu mungkin yang seperti saya alami dulu, si pekerja atau penanggulnya agak sedikit ngeyel. Jadi kan kita arahkan supaya agak ke lebih tinggi, tapi dia mengejar volume. Jadi yang penting dapat gitu. Jadi mereka pulang tanpa masalah, kita yang ditinggal ini masih bermasalah gitu loh Bang. Nah ini mungkin kelebihan dari tim kita gitu. Gitu kita tidak mengejar itu. Yang penting cetak itu memuaskan si pemilik lahan. Dan dengan ketentuan pemilik lahan harus ada di lokasi. Oh gitu ya. Apanya yang perlu ditambahkan, apanya yang perlu diperbaiki, perlu ada kolam, perlu ada yang diratakan lebih tinggi untuk kandang kambing. Kan semua pasti harus ada si pemilik lahannya gitu. Dan bersyukurnya kita punya operator yang bisa diajak kompromi handal di bidangnya mungkin ya. Jadi tidak perlu harus mengejar volume, yang paling penting adalah bisa memenuhi ekspektasi dari warga. Itu kan luar biasa kan, jarang sekali kita dapatkan kondisi seperti itu. Cuman tentu
apa namanya, yang paling kita butuhkan adalah dukungan dari petani. Betul sekali. Jadi jangan sampai kayak sudah ditanggul bagus nih dengan biaya yang Cukup murah sekali. cukup murah ya. Karena kita hanya menanggung solar, itu pun juga dapat dapat apa istilahnya, subsidi Lagi. Dapat subsidi lagi dari yang punya beko, dari Pak Ase. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita punya tanggung jawab moral untuk membuat lahan kita itu produktif. Minimal kita sudah mulai mempersiapkan tanaman jangka panjang, ya enggak? Apa yang akan ditanam ya kan? Nah, mungkin disitulah nanti saya juga punya proyek, saya jual bibit murah, tapi nggak murahan gitu ya. Betul Jadi, sekali. Yang penting nggak murahannya itu. Ya gitu. Ya. Jadi kita order dari Jawa, kita siapkan, jadi kita jual dengan harga yang jauh lebih murah, tapi juga tidak murahan. Ya. Karena kita tidak mengejar profit gitu ya, tapi kita mengejar bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, Membantu gitu bang ya. Ya, seperti itu. Tapi kita juga nggak rugi gitu, supaya ada project selanjutnya kita masih bisa terus jalan. Betul. Jadi kalau dilihat dari nanti pelaksanaan penanggulan keliling itu yang diutamakan lahan yang bagaimana itu bang? Sebenarnya kalau saya kan berdasarkan dari keinginan dari si pemilik beko ya, Pak Ase ya. Oh gitu. Ya. Jadi kalau berdasarkan beliau itu harus selesai satu lahan pekarangan dan lahan satu itu harus selesai. Oh gitu ya. Supaya mereka bisa produktif. Keren nggak tuh? Betul sekali. Jadi tidak mengerjakan PR. Iya, tidak meninggalkan PR seperti yang mungkin ya sudah dikerjakan. Ya. Kalau yang sudah saya no comment lah ya. Dengan sendiri yang ngerasain lah ya. Kalau saya kan nggak ngerasain gitu. Itu si derita loh. Oke bang, sambil diseruput kopinya. Ini rencana mau masuk lagi ini ya. Saya masuk, kebetulan saya sudah sama Pak Leman kayaknya sudah nunggu. Jadi hari ini saya mau masuk mungkin PP. Oh PP ya. Kayaknya belum datang kayak Pak Leman. Belum, nanti bisa di calling. Sudah saya deal sama beliau. Ya, mungkin PP hari ini. Oh PP langsung bang. PP. Ya. Kalau saya nunggu reguler, waduh ini lama. Tapi kan lebih murah reguler. Lebih murah Waktunya ya. Waktu kita betul sekali. Jadi apalagi kalau bisa kita pulang jam 5 kan biasanya masih boleh tuh ya. Ya betul Jadi sekali. kita masih bisa jadi konten. Karena ini ada drone, kita mau terbangin sambil alat bekerja di bawah, kita putarin drone gitu ya. supaya ada Lihat alat kerja ya. Dokumentasi yang lebih bagus. Karena kalau kita masuk ke arah beko kerja itu selain berbahaya juga pasti berlumpur kan ya. Betul. Jadi kita nggak bisa meng-capture bagaimana kondisi sebenarnya gitu. Gimana tadi meng-capture. Jadi menggambarkan. Jadi memang menangkap momen. Ya perlu banyak belajar dari Bang Asian Survivor kita ini. Terutama bahasa nih. Kita selalu sama Mbah Mariono, beliau adalah transmigran Jangan get-geti gitu. Asal Yogyakarta dari Gunung Kidul. Tapi saya berharap suatu saat nanti bisa jalan-jalan ke SP10, Mbah. Saya? Iya, di sana ada SP6B, ada Mbah Kris dari Gunung Kidul juga. Itu bisa dibilang apa istilahnya itu? Salah satu abdi dalam mentor. Oh ya. Di sini juga. Di SP10 juga ada warga seperti Pak Sugi, ya. Jadi kita bisa membangun kadang-kadang kita nggak menyadari rezeki datangnya dari silaturahmi, betul gitu. Ya. Sebenarnya saya juga kemarin itu bang dari dinas Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Tran Kabupaten Gunung Kidul juga dia meminta ataupun merequest supaya mencari ataupun memvideokan saudara-saudara yang dari Gunung Kidul begitu, khususnya di Transmigrasi Tanjung Buka dan Sepunggur di sini begitu. Itu bagus kalau begitu. Ya. Saya berharap suatu saat juga saya dihubungi dari Dinas Transmigrasi daerah asal gitu ya. Dari Nganjuk, dari mana lagi, dari ini maksudnya terbangun silaturahmi gitu. Ya, betul. Bukan berarti kita sudah merasa sudah terlalu banyak membantu, bukan gitu, tapi dengan ini ada Pak Leman ini sudah siap menjemput kita nih. Kira belum kesini. Sudah. Jadi Sobat Ran, rencana ini akan dijalankan oleh teman kita nih, Bang Leman, perahu sebelah ini. Bang Leman ngopi dulu kah? Boleh, Pak. Gimana? Jadi operator kita yang tapi kayaknya dia bolak-balik hari ini. Boleh kan kalau hari ini pagi, nanti agak sore pulangnya? Boleh. Jam 5. Kalau teman saya ini serba 35. Serba oke biasanya dia ini. Gimana Bang? Sudah persiapan
sudah. Mau ngopi dulu, ngopi heula. Oke lah. Jadi Bang Leman ini kebetulan juga transmigran dari Yogyakarta Bang ya? Ya, Jogja. Dari Jakarta, angkatan dari apa? Kota. Kota. Tahun berapa Bang? Tahun 2019. 2019 ya. Gimana kerasaan di Dio? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bang Leman ini juga transmigrasi, dia juga berprofesi sebagai macam-macam lah pokoknya, apa aja digarap ini tukang perahu juga. Profesinya banyak. Duitnya? Lancar, lancar no. Ya lancar alhamdulillah. Jadi ini akan masuk bersama Bang Ripal ASEAN Survivor. Oke, sambil gimana Bang pesan-pesan terakhir nih Bang? Oke, yang sekali selalu saya sampaikan bahwa Terima kasih Mak kopinya. jangan pernah berhenti berkarya Amin, dan insyaallah. selalu temukan hal-hal yang informatif di luar sana. Sebenarnya sangat luas sekali terkait bagaimana diversifikasi pangan yang ada di Kalimantan Utara, terus juga jenis-jenis tanaman yang baru ada setelah dibawa oleh warga trans, terus juga kehidupan sosial budaya masyarakatnya, itu bisa dapat Anda simak di kontennya Mbah Mariono. Insya Allah. Nama YouTube-nya Sobat Transmigrasi. Sobat Transmigrasi. Betul sekali. Dukung Bang ya. Jadi terima kasih ini Bang Ripal itu yang mendukung channel saya sampai subscribe-nya banyak iki. Oke, silakan kita ngopi dulu. Habis ini kita mau masuk. Begitu Bang ya. Iki ajeng mlebu. Wah, tambah penumpang. Jadi lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dulu ya Sobat Ran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bang Ripal ke